Dulur pecinta sirah, ini adalah video ketiga. Kalau kemarin kita membahas tentang keistimewaan Jazirah Arab, sebelumnya kita membahas tentang pentingnya belajar sirah. Sekarang kita akan membahas tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulur, Rasulullah itu adalah karimun, orang mulia. Ibnul Karim, anaknya orang mulia. Ibnul Karim, anaknya orang mulia. Jadi nasabnya Rasulullah itu orang yang mulia, mulia, mulia. Sebelumnya kita akan membahas bahwa ulama sepakat tentang silsilah nasab Rasulullah dari Sayyid Abdullah sampai Sayyid Adnan. Tuh. Dan ulama juga sepakat bahwasanya Sayyid Adnan itu adalah putra dari Nabi Ismail alaihi salam. Yang ulama berbeda pendapat adalah rentetan nasab dari setelah Adnan sampai Nabi Ismail alaihi salam. Oke. Jadi dulur, Rasulullah itu orang mulia, bapaknya orang mulia, kakeknya orang mulia. Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kita akan menceritakan satu-satu di antara kakek-kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tahu bahwasanya Rasulullah itu orang hebat karena leluhurnya juga orang yang hebat. Kakeknya Rasulullah yang namanya Sayyid Abdul Muthalib terkenal orang yang pertama kali. Jadi dulu ceritanya dulur, sumur Zam-Zam itu pernah kering. Nah, yang pertama kali setelah kering, yang pertama kali menggali lagi sumur Zam-Zam setelah kering itu adalah Sayyid Abdul Muthalib. Umurnya panjang 100 tahun, terkenal itu wibawanya tinggi. Jadi kalau Sayyid Abdul Muthalib duduk, semuanya duduk di bawah kayak raja gitu Sayyid Abdul Muthalib. Dermawan sekali Sayyid Abdul Muthalib dan tingkat spiritualitasnya tinggi. Sayyid Abdul Muthalib ini orang yang pertama kali beribadah di Gua Hira. Dan luar biasanya tingkat keyakinan Abdul Muthalib ini tinggi sekali. Jadi suatu ketika Mekah mau diserang Abroha karena Abroha ingin bikin Ka'bah dan menyerang Mekah dengan pasukan yang luar biasa, pasukan gajah. Orang-orang Mekah bilang kepada Abdul Muthalib, apa yang harus kita lakukan? Kata Abdul Muthalib, biarkan, Ka'bah itu punya Allah. Allah yang akan jaga. Dulur, kata-kata ini tidak mungkin keluar dari orang yang hubungannya dengan Allah itu tidak sangat dekat sekali. Abdul Muthalib. Ada kakeknya Rasulullah yang namanya Qusay. Nah, dulur, diceritakan bahwasanya kakeknya Rasulullah yang namanya Qusay itu hidup sekitar 400 tahun yang lalu. Nama aslinya Zaid, lakopnya Al-Mujammi. Dikatakan Mujammi karena jadi Qusay ini orang yang pertama kali mengumpulkan kabilah Bani Quraisy. Jadi ceritanya dulu orang Quraisy itu terpecah menjadi kabilah-kabilah kecil sehingga kalah dengan Bani Khuza'ah. Nah, dengan adanya Qusay ini dikumpulkan semua orang Quraisy menjadi satu kekuatan yang besar. Yang mengumpulkan orang Quraisy namanya adalah Qusay. Kakeknya Rasulullah yang namanya Hasim luar biasa. Jadi Hasim nama aslinya adalah Amr, artinya adalah raja, pemimpin. Jadi ceritanya Hasim dulu ini orang kaya, kaya sekali di Mekah. Saat itu Mekah dalam kondisi menderita kelaparan, sehingga Hasim keluar dari Mekah, belanja beli tepung, belanja beli daging, disembelihlah hewan-hewan ternaknya, dan memberi makan orang Mekah selama 1 tahun. Bayangkan, semua orang Mekah diberi makan Hasim 1 tahun. Kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Manaf, lakopnya Al-Fayyad, orang yang sangat dermawan sekali. Nah, ada kakeknya Rasulullah lagi dulur yang namanya Ka'ab. Jadi Ka'ab ini pemimpin Mekah dulu itu, namanya Ka'ab, pemimpin Mekah. Dikumpulkanlah orang Mekah pada hari Arubah. Jadi kalau sekarang hari Jum'ah, dulu itu dikenalnya dengan hari Arubah. Maka sebagian orang Arab itu mengatakan hari Jum'ah itu bukan tidak Yaumul Jum'ah, Yaumul Arubah.
dikumpulkan pada hari Jumat, orang Mekah dikatakan akan keluar nabi dan masih keturunanku. Kata Ka'ab, sudah tahu bahwasanya punya keturunan nanti akan jadi nabi. Subhanallah. Ada kakeknya Rasulullah lagi yang namanya Ilyas. Kalau ada orang bijak yang disebutkan di dalam Al-Quran namanya Luqman Al-Hakim, maka orang Arab punya orang yang bijak namanya Ilyas. Kakeknya Rasulullah yang luar biasa lagi namanya Ma'ad. Gelarnya, lakopnya Abul Arab, bapaknya orang Arab. Karena ketika perang, Ma'ad ini tidak pernah kalah. Maka dijuluki Abul Arab. Maka dulur, Rasulullah mulia karena leluhurnya juga orang yang mulia. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari sini adalah kalau kita pengen punya anak yang hebat, kita pengen punya anak yang soleh, kita pengen punya anak yang baik, maka dari sekarang kita wajib untuk memperbaiki diri, wajib untuk upgrade diri agar kita juga punya anak yang baik. Li'annal walad sirrul walid, karena anak itu adalah rahasia daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau orang tuanya tidak baik, maka jangan menyalahkan kalau punya anak yang tidak baik. Sekian dulur, makasih.